Halo sahabatku semuanya, selamat berjumpa di channel kami. Kali ini kita akan review salah satu film terbaik yang berjudul Farewell to the King, yang rilis pada tahun 1989. Dalam film ini mengisahkan perlawanan suku Dayak pedalaman Kalimantan melawan para penjajahan Jepang yang akan mengganggu tempat tinggal suku Dayak pedalaman Kalimantan. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar bisa berkembang dan lebih maju lagi. Mari kita lanjut. Film berawal dari sebuah pesawat sekutu yang melintas dan akan menurunkan dua tentara Inggris di sebuah hutan pedalaman Kalimantan. Di Kalimantan waktu itu, sekutu menugaskan tentaranya di berbagai daerah. Tujuan dari tentaranya itu untuk membantu para suku Dayak pedalaman Kalimantan untuk berperang melawan penjajahan Jepang. Setelah berhasil mendarat, kedua tentara Inggris tersebut langsung disambut oleh sekelompok suku Dayak. Kedua tentara Inggris itu bernama Sersan Tengga dan Kapten Fairbairn. Mereka berdua dibawa ke tempat suku Dayak tinggal, tetapi karena perjalanan ke tempat tinggal mereka sangat jauh, dan terpaksa harus bermalam di tengah perjalanan. Di saat istirahat, terlihat Sersan Tengga dan Kapten Fairbairn begitu lelah, yang membuat mereka berdua tertidur nyenyak. Keesokan paginya mereka berdua terbangun dan terkejut, karena badan mereka berdua tidak bisa bergerak karena sudah terikat tali oleh suku Dayak, pada saat mereka berdua tidur. Lalu mereka berdua digotong menuju tempat tinggal suku Dayak. Sesampainya di perkampungan, Kapten Fairbairn terkejut melihat ada kulit putih yang sama sepertinya berada di kampung itu, dan orang itu terlihat dihormati sebagai pemimpin mereka. Di malam hari, pria kulit putih itu mendatangi Kapten Fairbairn dan menanyakan tujuan mereka. Lalu Kapten Fairbairn menjelaskan jika dirinya ingin membantu masyarakat Dayak dan akan memimpin berperang untuk melawan pasukan Jepang. Sebab pasukan Australia juga akan segera datang ke Pulau Kalimantan dan akan mengambil alih Pulau Kalimantan dari pasukan Jepang. Namun pria kulit putih itu tidak mau membantu dan tidak menanggapi ajakan Kapten Fairbairn dan langsung pergi dari tempat itu. Hari berikutnya, Sersan Tengga dan Kapten Fairbairn diundang ke acara pertemuan di sebuah rumah panjang. Karena pemimpin suku Dayak orang kulit putih itu akan menceritakan asal mula jati dirinya bisa berada di kampung pedalaman suku Dayak yang sebenarnya. Lalu pria kulit putih itu menceritakan asal mulanya. Dia bernama Leroy. Ternyata Leroy adalah seorang tentara Amerika Serikat yang tersesat di Pulau Kalimantan. Ceritanya, Leroy dan teman-temannya berusaha kabur dari kejaran pasukan Jepang. Lalu mereka terombang-ambing di laut dan mereka terdampar di Pulau Kalimantan. Mereka berjumlah 5 orang. Tetapi saat mereka sedang berada di bibir pantai, salah satu teman Leroy meninggal. Lalu teman-teman Leroy melihat ada sebuah cahaya dan mengajak Leroy untuk mendatangi sumber cahaya tersebut. Tetapi Leroy tidak mau ikut karena dia menganggap itu adalah kamp tentara Jepang. Dan akhirnya Leroy dan teman-temannya berpisah. Di perjalanan, Leroy menyaksikan teman-temannya tertangkap dan disiksa. Lalu ketiga temannya dibunuh semua oleh tentara Jepang di tempat kamp mereka. Setelah menyaksikan teman-temannya dibunuh, Leroy langsung berlari ke dalam hutan agar pasukan Jepang tidak mengetahui dirinya yang masih tersisa. Leroy terus berjalan beberapa hari di dalam pedalaman hutan Kalimantan. Setelah berhari-hari berjalan menyusuri lebatnya pedalaman hutan Kalimantan, Leroy terlihat mulai putus asa dan tidak tahu seperti apa nanti nasibnya di dalam hutan. Lalu Leroy beruntung karena bertemu dengan seseorang suku Dayak yang bernama Guai.
yang sedang berburu binatang di dalam hutan. Dan Guy yang melihat langsung membawa Leroy ke kampungnya. Lalu Leroy diikat di tengah-tengah kampung. Namun ternyata ada salah satu pemuda yang bernama Lian. Lian mengingini kepala Leroy untuk dijual ke tentara Jepang. Lalu rencana Lian ditentang oleh seorang adik Guy. Dan Lian pun tidak berani melawan. Dikarenakan keluarga Guy orang terpandang di kampung tersebut. Lalu Leroy dirawat oleh adik Guy dan diajarkan cara bertahan hidup, bahasa dan adat istiadat suku Dayak kepada dirinya. Dan beberapa hari berteman membuat mereka berdua semakin akrab. Di suatu malam Lian mengatakan ke tetua suku Dayak bahwa dirinya berkeyakinan jika dirinya adalah dewa, karena mendapatkan mimpi. Di pertemuan malam itu Leroy datang dan akan menantang Lian, karena Lian yang mengingini kepalanya. Mendengar tantangan Leroy, para tetua suku Dayak mengabulkan tantangannya. Tak menunggu lama Leroy dan Lian langsung bertarung. Dalam pertarungan yang sengit dan memakan waktu cukup lama. Dan Leroy banyak mendapatkan luka akibat sabetan Mandau Lian. Dan di akhir pertandingan Leroy mampu mengalahkan Lian dengan menusuk Lian hingga mati. Keesokan harinya Leroy mengumpulkan semua suku-suku Dayak yang ada di sana untuk bersatu. Dan Leroy mampu menyatukan semua. Lalu diangkatlah Leroy menjadi kepala suku. Dan Leroy sejak awal jatuh hati dengan adik Guy, maka mereka berdua pun menikah. Lanjut ke cerita Kapten Verbon. Di pagi hari terlihat Kapten Verbon terus-menerus membujuk Leroy supaya suku Dayak. Tetapi Leroy tetap tidak mau menyetujuinya. Karena tentara Jepang tidak mungkin tahu tempat perkampungan mereka tinggal. Pada saat malam harinya Kapten Verbon melaporkan situasi mereka di sana menggunakan radio miliknya. Dan pagi tiba terlihat sebuah pesawat tempur melintas dan menghujani peluru dan membombardir desa mereka yang membuatnya hancur seketika. Dan Leroy langsung menghampiri Kapten Verbon. Lalu dia sangat marah sebab akibat ulah radio Kapten Verbon yang menyebabkan tentara Jepang tahu tempat desa mereka. Karena sudah terlanjur, tentara Jepang sudah mengetahui tempat desa mereka dan Leroy pun terpaksa menyetujui permintaan Kapten Verbon karena terdesak. Sebab jika dia tidak menyetujui maka kampung dan warganya akan mati semua oleh tentara Jepang nantinya. Tetapi Leroy membuat perjanjian tertulis. Jika perang melawan Jepang selesai maka dirinya dan warganya merdeka dan kembali seperti awalnya lagi. Dan juga para tentara sekutu pun tidak boleh lagi mengusik desa dan kampung mereka lagi. Mendengar perjanjian itu Kapten Verbon menyetujui perjanjian dari Leroy dan berjanji akan menyampaikan. Lalu Kapten Verbon menghubungi pangkalan untuk meminta persenjataan dan tambahan pasukan tentara sekutu, untuk melatih warga Dayak untuk berperang dengan senjata lebih canggih. Setelah beberapa hari berlatih semua berjalan dengan baik, dan mereka siap untuk berperang melawan tentara Jepang. Hari berikutnya mereka mulai menyisir tempat-tempat di mana tentara Jepang berada. Dan mereka menemukan tempat tentara Jepang. Dan terlihat Kapten Verbon begitu senang dan akan memfoto dengan jarak yang lebih dekat dengan tentara Jepang. Lalu Kapten Verbon mendekati dan ternyata sial. Aksi Kapten Verbon diketahui oleh salah satu tentara Jepang. Dan terjadi saling tembak. Kapten Verbon yang melihat tentara Jepang yang banyak. Lalu dia berlari menyelamatkan dirinya tetapi malah tersesat di hutan. Leroy yang dari awal sudah menunggu Kapten Verbon di tempat titik yang sudah dijanjikan. Namun tak datang-datang. Terpaksa Leroy mencari dan sampai di sebuah tempat dan melihat Kapten Verbon sedang berjalan lalu jatuh pingsan. Pada saat Leroy menghampiri Kapten Verbon ternyata tentara Jepang melihatnya lalu menembak mereka berdua. Yang membuat mereka berdua hampir tertangkap.
Lalu hari berikutnya Kapten Verbon berpamitan untuk kembali ke Morotai untuk melaporkan misi yang dia jalankan. Dan dia tidak lupa meminta surat yang dulu pernah Leroy janjikan kepadanya. Setelah sampai di Morotai, Kapten Verbon langsung mendatangi Kolonel Ferguson, dia adalah atasannya. Dan Kapten Verbon langsung menceritakan situasi pengalamannya hidup di pedalaman hutan Kalimantan bersama suku Dayak. Lalu dia mengatakan suku Dayak saat ini sedang dipimpin oleh Leroy. Dan Leroy membuat perjanjian tertulis. Namun Kolonel Ferguson mengatakan kepada Kapten Verbon agar tidak terbawa suasana terhadap suku Dayak di sana sebab mereka nantinya akan berkhianat terhadap suku Dayak. Sesudah menemui Ferguson esok harinya, Kapten Verbon menemui MacArthur, penjabat tertinggi tentara sekutu di bagian Pasifik. Lalu Kapten Verbon sangat beruntung karena perjanjian tersebut disetujui oleh Jenderal MacArthur. Setelah selesai pertemuannya, Kapten Verbon langsung kembali ke Kalimantan lagi. Pada saat tiba di sana terlihat banyak suku-suku Dayak lainnya yang mengungsi ke desa itu akibat desa mereka sudah dihancurkan tentara Jepang. Malam hari Leroy menemui Kapten Verbon untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membantu membuat perjanjian dimintanya itu. Keesokan harinya Leroy membawa tentara sekutu ke desa yang bernama Celaawan. Di desa tersebut didiami oleh suku Dayak Punan. Jalan untuk menuju ke desa tersebut hanya ada satu jalan, ialah melewati lubang goa. Maksud Leroy membawa mereka ke desa itu untuk memasang perangkap bom di dalam gua. Jalan akses masuk ke desa tersebut. Jika tentara Jepang menyerang, mereka bisa menutup jalan itu, supaya tentara Jepang tidak bisa masuk ke situ. Hari demi hari tentara Jepang memulai masuk ke dalam hutan, tetapi mereka tidak bisa menemukan suku Dayak. Karena akses jalan dan medan sangat berat, ditambah lagi kelaparan dan kelelahan menjadi pembunuh bagi tentara Jepang. Saat di perjalanan mereka juga diserang oleh suku Dayak yang juga menggunakan senjata modern sehingga tentara Jepang mulai kewalahan di dalam hutan. Saat mereka sedang mengatur strategi, salah satu sersan mengatakan jika pasukan Jepang diketuai oleh Kolonel Hantu. Pasukan ini sangatlah kuat dan berani mati, yang terkenal dengan kuat walaupun tidak ada makanan, mereka tetap bugar dan tidak mengenal kelaparan saat menjalankan misinya. Pasukan itu sudah mulai masuk menyisir hutan untuk mencari perkampungan suku Dayak. Pada saat itu juga Leroy mendapat berita jika desa terdekat mereka sudah diserang oleh pasukan Jepang. Sesampainya di desa itu, mereka tidak ada menemukan suku Dayak yang tersisa di desa itu. Tetapi mereka hanya mendapatkan banyak tulang belulang warga Dayak yang mereka lihat. Mungkin itulah sebabnya Kolonel Hantu tidak mengenal kelaparan dan tetap bugar, karena itu mereka lakukan kanibal agar tetap bertahan hidup walaupun tidak ada makanan sewajarnya. Seluruh pasukan Dayak memulai penyerangan dengan menghadang pergerakan tentara Jepang, dan mereka mulai menyerang pada malam hari yang akan mempermudahkan mereka membunuh para pasukan Jepang. Dalam pertempuran malam itu mereka berhasil mengalahkan tentara Jepang. Tetapi pasukan Kolonel Hantu berhasil lolos dan masuk ke desa mereka. Leroy yang mengetahui pasukan Kolonel Hantu lolos, lalu segera mendatangi desa Celaawan tempat suku Punan, untuk meledakkan bom di goa jalan menuju desa Celaawan itu. Sesampainya di dalam goa, mereka ingin meledakkan bom tersebut. Di sana sudah terlihat suku Punan beramai-ramai melihat bom tersebut. Mereka ingin menyaksikan, karena menganggap itu sebuah pertunjukan. Karena mereka baru melihat dan tidak tahu itu berbahaya. Dan pada akhirnya bom itu gagal diledakkan karena banyak suku Punan yang menunggu ledakan itu. Walaupun gagal diledakkan, pasukan Leroy berhasil mengalahkan pasukan Jepang di goa itu. Namun Jepang begitu cerdik, mereka tidak hanya menyerang suku Punan saja. Pada saat bersamaan mereka juga membagi dua kelompok menyerang desa tempat kediaman Leroy.
Setelah selesai mengalahkan pasukan Jepang di desa itu, Leroy langsung segera berlari ke desanya, tetapi ternyata Leroy sudah terlambat karena di desanya sudah banyak yang dibantai oleh pasukan Jepang. Dalam penyerangan ke desa itu, istri dan anak Leroy ikut menjadi korban serangan pasukan Jepang. Saat itu juga pasukan Dayak berhasil memukul mundur sisa tentara Jepang. Hari berikutnya mereka melakukan pemakaman kepada suku Dayak yang meninggal. Setelah selesai pemakaman, Leroy langsung memburu sisa pasukan Jepang, yang berhasil mundur dan akan membunuh mereka sampai habis. Dan ada sebagian sisa pasukan Jepang yang berhasil mereka kepung di sebuah pinggir sungai. Lalu Leroy langsung memerintahkan pasukan suku Dayak untuk segera membantai mereka sampai habis. Dan terlihat air sungai yang bening berubah menjadi merah. Darah dari pasukan Jepang yang dibantai mereka. Di tempat itu mereka beristirahat dan mendengar radio. Mereka mendengar pengumuman kabar jika bom atom pertama telah dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Tetapi sisa pasukan Jepang yang masih lolos secara tiba-tiba langsung menembak mereka. Kapten Verbon saat menghindar berlari lalu tertusuk pisau tentara Jepang yang membuat dia jatuh pingsan. Setelah beberapa minggu, Kapten Verbon terbangun dari koma akibat tertusuk, dan dia sudah dibawa ke Brunei. Ternyata Jepang sudah mengaku kalah dan menyerah. Lalu sekarang pasukan Australia yang sedang mengambil alih Pulau Kalimantan. Di sisi lain terlihat kolonel pasukan hantu itu menyerahkan diri ke Leroy. Beberapa hari kemudian, Leroy dan pasukan hantu menyerahkan dirinya, tetapi dengan syarat masyarakat Dayak bisa bebas mengambil garam di lautan. Mendengar permintaan Leroy, mereka ingin menolak. Tetapi dikarenakan tempat itu sudah dikepung oleh suku Dayak, maka permintaan Leroy pun dengan terpaksa disetujuinya. Dan Kolonel Ferguson langsung datang, dan akan menjemput Leroy pergi dari Pulau Kalimantan, dan langsung dibawa ke Manila untuk diadili di sana. Karena Leroy dianggap sebagai prajurit militer yang sudah membelot. Di kapal itu terlihat Kapten Verbon. Kapten Verbon sudah tahu jika Leroy ditahan di dalam kapal itu. Namun kapal mereka mengalami kerusakan. Dan Kapten Verbon tidak menyia-nyiakan kesempatan terbaik itu untuk melepaskan Leroy yang ditahan di dalam kapal. Dan dia berhasil membebaskan Leroy dari dalam kapal itu. Lalu Leroy berenang ke sebuah pulau yang terdekat dari kapal itu. Dan akhirnya Leroy berhasil membebaskan diri yang dibantu oleh Kapten Verbon. Lalu saat itulah pertemuan yang terakhir kalinya Kapten Verbon bersama Leroy. Dan akhir film, Leroy berhasil bebas dari tahanan dibantu Kapten Verbon. Lalu film Farewell to the King selesai. Semoga kalian suka dengan film ini.